Buat Mandiri, mana tepuk tangannya? Terima kasih kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Pertamina Persero, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, dan PT Taspen Persero. PT Bank Negara Indonesia, PT Wijaya Karya Persero Tbk, Holding Perkebunan Nusantara, PT Dana Reksa Persero, PT Adikarya Persero Tbk, PT Pupuk Indonesia Persero, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Bulog, dan PT Kimia Farma Tbk. Baiklah para tamu undangan dan juga peserta yang sudah hadir pada siang hari ini, acara akan segera kami mulai. Kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar.
Bapak Erick Thohir. Berikutnya yang terhormat Deputi Bumn. Betul sekali. Dan mereka punya karakter atasan yang baik sekali. Pasti dong. Yang tidak sombong. Dan pastinya mengedepankan akhlak. Betul sekali. Jangan lupa coba singkatannya harus Betul diingat sekali. dong. Karena atasan di BUMN ini tidak boleh sombong. Percuma kalau atasan sombong. Di Kenapa? Tanah Abang cuma 15.000. Iya. Itu tergantung bawahannya. Jadi sekali lagi ngapain kita sombong? Kita harus berbaur dengan seluruh karyawan BUMN tentunya. Yes, dan pastinya maksud acara hari ini banyak sekali ya, nanti ada penjelasan mengenai perjalanan rekrutmen bersama BUMN. Ini dia. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Mana dong antusiasmenya? Ayo yang di atas. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu seluruh tamu yang undangan yang sudah hadir baik offline maupun online pada hari ini. Program ini akan menyampaikan sedikit kenapa kita ada di sini, prioritas bangsa ini, dan tentu juga menjadi prioritas dari Kementerian BUMN dan bagi BUMN. Nah, teman-teman sekalian, kita akan melihat bahwa BUMN terus membuka kesempatan untuk teman-teman semua putra-putra terbaik Indonesia untuk bergabung di BUMN. BUMN terus menciptakan lapangan pekerjaan bagi Indonesia. Bagi BUMN tentu ini merupakan antusiasme juga, karena dalam waktu dekat kita akan melihat para talenta terbaik Indonesia juga akan bergabung dengan seluruh BUMN. Tentu kita mencari para talenta terbaik, dan yang lebih penting lagi para talenta yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang juga merupakan core values dari BUMN. Apakah kalian antusias? Tunjukin dong antusiasmenya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, para peserta rekrutmen tahun 2022, teman-teman, bahwa ibusi untuk Indonesia, kami dari Forum Human Capital Indonesia yang ditugaskan untuk mengawal dan melaksanakan program ini ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian program ini dilaksanakan terbaik-baiknya dengan pengalaman yang terbaik bagi teman-teman sekalian untuk bergabung di BUMN dan bergabung dengan kita semua. Teman-teman sekalian, BUMN memberikan kesempatan dan membangun keberagaman bagi Indonesia. Ada lebih dari 2.700 posisi yang dibuka di dalam proses rekrutmen ini, dan lebih dari 50 BUMN yang membuka kesempatan kepada putra-putra terbaik Indonesia. Ini kesempatan yang luar biasa. Dan lebih dari itu juga, teman-teman sekalian, dari 12 klaster BUMN dari berbagai sektor industri memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya dari berbagai latar belakang pendidikan, kompetensi, dari berbagai wilayah Indonesia untuk bisa bergabung di Kementerian BUMN. Nah, kami ingin memastikan kami Forum Human Capital Indonesia adalah forum para profesional pengelola human capital di BUMN. Nah, yang ditugaskan tentu kami dilandasi oleh core values akhlak juga. Ingin memastikan bahwa seluruh program ini dilaksanakan secara profesional dengan pengalaman terbaik, dilakukan dengan proses yang sangat baik, didukung oleh teknologi, dilakukan secara transparan, dan yang pasti accountable, berlandaskan nilai core values akhlak. Teman-teman semua, para peserta rekrutmen tahun 2022,
perjalanan apa yang akan kalian lalui setelah hari ini. Pada hari ini saya ucapkan selamat datang di dalam suatu program yang sangat penting bagi kalian untuk menyambut besok, program di mana kalian akan melakukan mulai proses seleksi. Pada hari ini kita akan memberikan pembekalan kepada kalian dengan tagline dengan judul Berkarya untuk Indonesia. Ini adalah merupakan rangkaian dari program rekrutmen bersama BUMN, di mana kita memberikan kesempatan kepada kalian nanti akan melalui program-program. Nanti setelah besok, mulai besok kalian akan mengikuti tes dasar, di mana kita akan memprofile kalian dengan apa yang menjadi profil yang diinginkan oleh kita semua para BUMN. Kemudian juga akan dilakukan tentu sesuai dengan core values dari BUMN. Kalian akan dilihat akan diberikan penilaian terkait dengan tes core values akhlak. Bagaimana perilaku itu bisa inline dengan apa yang diharapkan teman-teman sekalian. Nah, seluruh rangkaian proses ini kami memastikan dijalankan secara kredibel, artinya karena prosesnya akan dilaksanakan secara 5 hari mulai besok dalam beberapa batch, bahwa seluruh program ini dilakukan secara profesional. Nah, kami harapkan juga sama pada seluruh peserta untuk ikut di dalam program ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga nanti kita akan melalui proses onboarding bersama masing-masing BUMN. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman seperti kami juga mengawal program ini sebaik-baiknya, ikuti program ini dengan sebaik-baiknya, dengan profesional juga, dan tentu dengan integritas. Kami menggunakan teknologi proctoring untuk melihat bagaimana proses nanti rekrutmen karena dilakukan secara online melalui device masing-masing. Kita harapkan juga teman-teman, karena yang diukur nanti adalah core values dari masing-masing kalian juga, mari ikuti proses ini secara baik dengan proses yang baik juga. Kemudian berikutnya pada tahap ketiga, kalian akan mengikuti nanti proses rekrutmen dari masing-masing BUMN yang telah kalian pilih pada waktu proses pendaftaran. Nah, nanti di sana akan ada beberapa kriteria spesifik yang tentu akan dites oleh masing-masing BUMN. Nah, kemudian pada tahap berikutnya kalian akan mengikuti suatu kegiatan yang bernama Bela Negara. Bekerja di BUMN tentu sangat penting, bagaimana punya wawasan kebangsaan, menghargai perbedaan. Nah, ini semua akan dilakukan di dalam proses Bela Negara. Dan pada tahap berikutnya, apabila kalian sudah melalui seluruh proses ini, di sanalah kalian akan dilantik, diterima sebagai bagian dari BUMN dalam proses inaugurasi. Saya mengharapkan dapat bertemu semua dengan kalian kembali di sini nanti pada saat proses inaugurasi, dan nanti pada tahap akhir kalian akan menerima onboarding dari masing-masing BUMN. Demikian seluruh rangkaian proses ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh BUMN yang mendukung program ini. Ada lebih dari 50 BUMN, dan khususnya kepada BUMN yang mensponsori kegiatan pada hari ini. Dan tentu terima kasih juga kepada seluruh rektor yang juga hadir pada hari ini melalui online juga, dan seluruh peserta yang pada hari ini hadir secara fisik maupun online. Mari terus tumbuh, belajar, tumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar atau TKD dan Core Values BUMN. Tahap 1. Baca pengumuman tes online pada email atau dashboard website lamaran saya. Pengumuman melalui email. Silakan cek email masing-masing pada inbox atau spam atau junk atau all mail. Catat jadwal trial test and online test, hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan. Catat link test, username, dan password online test. Perhatikan petunjuk teknis online test. Dokumen dapat di-download pada email masing-masing peserta. Jika tidak bisa mengakses jadwal melalui email, silakan cek pada website rekrutmen bersama BUMN menggunakan akun masing-masing. Pengumuman melalui dashboard website rekrutmen bersama BUMN. Silakan login pada website rekrutmen bersama BUMN. Klik menu lamaran saya atau pesan baru. Catat jadwal trial test and online test, hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan. Tahap 2. Login ke sistem. Disarankan menggunakan spesifikasi laptop atau PC minimum prosesor Core i3 atau setara, serta RAM minimum 4 GB. Pastikan kamera atau webcam laptop atau PC dapat digunakan. Selama pelaksanaan online test, kamera akan memonitor aktivitas yang dilakukan. Setiap peserta diharapkan mengerjakan tes secara mandiri dan jujur.
Disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome versi terbaru, jaringan internet yang stabil, dan perangkat pendukung lainnya. Peserta disarankan mengakses link online tes melalui email. Masukkan username dan password yang tertera pada email atau dashboard lamaran saya pada link online tes. Klik login. Pastikan tidak ada spasi, serta huruf besar atau kecil, atau angka atau simbol sudah tepat. Harap tidak membagikan username dan password kepada pihak manapun. Tahap 3. Pernyataan fakta integritas. Baca dan pahami fakta integritas. Perhatikan countdown timer untuk durasi memahami fakta integritas. Setelah menyetujui fakta integritas, klik setuju, kemudian mulai tes. Tahap 4. Baca instruksi dan contoh soal. Baca instruksi dan contoh soal pada setiap tes atau subtes. Perhatikan countdown timer untuk durasi memahami instruksi. Pada halaman ini, peserta tidak bisa skip sehingga diharapkan dapat memahami instruksi dan contoh soal dengan seksama. Setelah countdown timer habis, akan diarahkan ke halaman pengerjaan soal. Tahap 5. Pengerjaan soal. Perhatikan countdown timer untuk durasi waktu yang diberikan. Waktu pengerjaan untuk tes TKD sebanyak 60 menit dan tes core values BUMN sebanyak 45 menit. Perhatikan warna kotak nomor soal. Abu-abu untuk soal yang sudah diisi, putih untuk soal yang belum diisi, dan biru untuk soal yang sedang dikerjakan. Lompati soal dengan klik next jika diperlukan. Apabila countdown timer masih tersedia, dapat kembali ke soal sebelumnya dengan klik brief. Di akhir tes atau subtes, terdapat rangkuman jumlah soal yang telah dan belum dikerjakan. Apabila countdown timer masih tersedia, peserta dapat kembali mengerjakan soal atau review jawaban. Klik selesai tes untuk mengakhiri pengerjaan soal. Ketika peserta melakukan konfirmasi pengisian subtes, akan tampil halaman menyatakan pengerjaan tes sudah selesai dan peserta dapat meninggalkan halaman. Jika waktu sudah habis, silakan kandidat menutup halaman pengerjaan online tes. Dan jawaban dari soal yang terjawab akan tersimpan di database. Apabila mengalami kendala, jangan panik. Refresh atau muat ulang browser. Jawaban soal yang telah dikerjakan sudah tersimpan. Kerjakan soal sesuai waktu yang tersisa. Apabila melakukan restart browser atau PC, pastikan agar login kembali dengan browser dan perangkat yang sama. Semoga sukses. Mari belajar, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. 400.000 follower Instagram. Beliau adalah seorang yang luar biasa sekali. Adalah Ini dia, kita panggilkan Vina Mulyana selaku Senior Associate Culture, Measurement and Program Development dan Digital Content Creator Mind ID. Tete Vina Mulyana. Selamat siang calon insan BUMN semuanya, apa kabar? Luar biasa banget. Sebelum saya mulai kayaknya saya mau nyapa-nyapa. Di sini dari Jakarta di mana? Angkat tangan cobain dari Jakarta. Oke, Tangerang. Bekasi. Oke, Depok. Ada yang dari luar Pulau Jawa? Oke. Salam kenal teman-teman semuanya. Bagi yang belum kenal, ini adalah 3 fakta tentang saya. Yang pertama, nama saya Vina. Saya merupakan pegawai BUMN di Mind ID, holding industri pertambangan BUMN yang membawahi 5 perusahaan tambang: Antam, Bukit Asam, Inalum, Timah, dan PT Freeport Indonesia. Di sini ada yang lamar untuk Mind ID? Angkat tangan. Oke, sampai ketemu di Mind ID kalau kamu apply untuk Mind ID ya. Yang kedua, selain jadi BUMN, saya juga merupakan seorang konten kreator. Jadi kalau teman-teman sering lihat saya mukanya mondar-mandir di FYP TikTok dan explore Instagram, yes, salam kenal, saya Mbak Sivi yang teman-teman sering lihat ya. Dan yang ketiga adalah saya itu sangat iri sama orang yang bisa kerja, tapi latar belakang jurusannya itu sesuai sama pekerjaannya sekarang. Kalau misalnya dia jadi jurnalis, misalnya dulunya dia belajar jurnalisme, atau kalau misalnya dia engineer, dulu dia belajar di bidang teknik. Kenapa? Karena saya itu beda banget gitu ya. Setelah saya lulus dari Universitas Pajajaran, Fakultas Pertanian, saya itu merasa lost atau hilang arah gitu ya. Karena saya merasa bahwa ya udah, ketika saya lulus saya harus kerja
biar dapat uang. Tapi pekerjaan pertama saya waktu itu jadi wartawan. Seneng nggak kalau misalnya jadi wartawan? Seneng. Tapi saya merasa ada yang hilang gitu dari diri saya. Sampai 3,5 tahun setelahnya saya bisa masuk ke BUMN, dan di BUMN inilah sebenarnya teman-teman saya menemukan apa yang saya cari. Ya, saya bukan hanya bisa belajar, bukan hanya bisa bertumbuh, tapi juga saya bisa berkontribusi untuk Indonesia. Jadi tepuk tangan buat teman-teman semua yang memilih BUMN sebagai jalur berkarir. Dan karena itu teman-teman, saya juga sering dapat pertanyaan via DM Instagram ataupun DM TikTok gimana caranya bisa masuk BUMN. Maka itu di kesempatan kali ini saya mau ngasih satu rumus jitu aja biar teman-teman semua ini bisa lolos dan lancar dalam tahap rekrutmennya. Saya sebut dengan nama 4P. Yang pertama adalah plan, yang kedua prepare, yang ketiga practice, dan yang keempat adalah present. Untuk plan, maksudnya ini apa? Merencanakan apa sih Kak Vina gitu ya? Merencanakannya itu adalah merencanakan kemampuan diri sendiri. Karena sebenarnya teman-teman ya, yang membuat teman-teman gagal di tes BUMN itu bukan karena teman-teman kurang belajar, tapi biasanya karena pikiran teman-teman tuh terlalu ruwet gitu, bahkan sebelum tes itu berlangsung. Benar apa benar? Jadi yang ingin saya katakan adalah teman-teman harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Melakukan yang terbaik aja, gak usah terlalu mikirin nanti contekan soalnya seperti apa, nanti saya ditanyain apa. Kalau misalnya teman-teman udah percaya sama kemampuan diri sendiri, percayalah nantinya pun program dan proses rekrutmen ini akan bisa dijalani dengan lancar. P yang kedua adalah prepare atau persiapan. Persiapan apa sih Kak Vina? Yang pertama adalah riset tentang BUMN. Kalau tadi teman-teman masuk ke tenis indoor udah banyak banget tuh ya poster-poster tentang BUMN, fakta-fakta menarik tentang BUMN. Itulah yang teman-teman harus pelajari, dan jangan lupa juga pelajari tentang perusahaan BUMN yang ingin teman-teman lamar dan posisinya. Teman-teman bisa buka website dan sosial media resmi. Sekali lagi, website dan sosial media resmi dari perusahaan BUMN ya. Dan kemudian teman-teman lihat fakta-fakta menarik tentang perusahaan BUMN tersebut. Teman-teman juga bisa coba untuk lihat gitu ya, apa saja berita-berita yang terkait tentang perusahaan BUMN itu. Dan persiapan yang juga teman-teman lakukan adalah mempersiapkan satu-satunya koneksi yang teman-teman butuhkan untuk masuk BUMN. Apakah itu? Koneksi internet ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketika proses dan menjalani rekrutmen itu aspek teknis ini malah tidak dipersiapkan dengan baik. P yang ketiga adalah latihan. Setelah teman-teman kemudian sudah lolos tes seleksi, selanjutnya teman-teman akan ketemu yang namanya wawancara kerja. Nah, coba deh teman-teman minta tolong nih kerabat gitu ya, keluarga terdekat teman-teman untuk bisa coba latihan wawancara kerja. Coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dari mana tahu pertanyaannya? Ada di TikTok saya. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Nah, kemudian selama teman-teman berlatih gitu ya, teman-teman juga nanti akan bisa lebih mengendalikan nervous atau rasa gugup yang sering kali muncul. Jadi jangan sampai teman-teman lupa. P yang ketiga adalah practice. Dan yang keempat tentu saja adalah present your best version. Saat sesi wawancara kerja, 80% komunikasi itu bukan hanya terjadi secara verbal, tapi juga non-verbal, melalui gesture, melalui cara teman-teman bicara, antusiasme, dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman memperlihatkan antusiasme yang tinggi, gesture-nya yang baik, penampilannya yang oke. Jangan sampai pas datang wawancara rambutnya belum disisir, bajunya gak rapi, acak-acakan. Jangan sampai ya teman-teman. Teman-teman harus bisa menampilkan tampilan yang paling baik. Kalau udah persiapan semuanya, belajar mati-matian, kadang-kala ada aja ya orang yang bilang, ngapain sih latihan? Biasanya nanti teman-teman akan kalah sama orang yang beruntung. Orang pinter nanti kalah sama orang yang beruntung. Saya sempat mendengar kata-kata itu, saya juga sempat down. Tapi saya coba untuk bisa tetap semangat setelah saya menemukan satu kata-kata bijak dari seorang filsuf Roma. Katanya adalah yang namanya keberuntungan itu merupakan manifestasi dari kesempatan bertemu kesiapan. Teman-teman, kesempatannya sekarang udah ada lewat rekrutmen bersama BUMN. Tinggal teman-teman meningkatkan kesiapan aja. Lewat apa? 4P tadi. Yang pertama adalah
plan atau merencanakan penampilan dengan baik. Yang kedua adalah practice atau latihan. Yang ketiga adalah prepare atau persiapan. Dan yang keempat adalah present atau memperlihatkan tampilan yang paling baik. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di BUMN teman-teman sekalian. Kepada Bapak Erick Thohir. Boleh tepuk tangan kepada Jodule. Yang luar biasa sekali. Selain ilmunya juga banyak, di sini bisa melihat langsung Bapak ya. Luar biasa sekali ya. Wow. Ya. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Erick Thohir. Dan kami mohon untuk para hadirin tetap berdiri. Baik. Saya bosan, mohon maaf. Kenapa kamu mau kemana Mohon maaf Pak Menteri, saya kalau bisa ditempatkan jadi BUMN ya, Mau kemana? saya pengen di arah Kalimantan. Kalimantan. Kalau ibarat Jakarta ini ada Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Iya, iya. Tapi di Kalimantan ada Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam dan sekitarnya. Disingkat sambal terong pedas. Luar biasa. Saya siap Tapi di sana. enak ya. Iya. Tetap ya, lu mau Loh, makannya makanan. loh, iya dong. terus. Kita harus semangat, kita harus Ya ampun. mensukseskan apapun yang diperintahkan oleh Presiden tentunya melalui BUMN Bapak Erick Thohir. Luar biasa sekali. Kampung mertua saya di sana. Iya. Ikam tahu aja. Ih. Jangan bandar. Jujur, Ikam. Bungas Jujur. biar Makasih loh. Iya. Bungas, aduh. Luar biasa sekali. Seneng banget Ini kan nih. kita semua sekarang lagi ada di area GBK. Ini area tempat olahraga. Iya bener, aku sering banget di sini main sepatu roda, kadang-kadang capoeira. Kamu capoeira, gelundung dong kamu ya. Olahraga yang ada masak gue. Aku kemarin lari GBK sampai 2 kali. Oh gitu. Terus waktu lari aku olahraga, bajuku nggak pernah aku gantung. Jadi begitu basah keringat aku simpan. Sekali waktu aku ke GI, aku belanja. Begitu depan penjualnya, bajunya aku peras. Terus kok jorok banget deh. Karena aku bayar pakai keringat sendiri. Ih, jorok banget gitu. nih, bukan kayak gitu maksudnya. Iya dong. Aduh. Ngapain gantungin siapapun? Aduh. Kamu BUMN itu kita kaca Udah banget makin gitu. ngajuran dari Forum Human Capital Indonesia yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Alexandra Askandar selaku Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia. Tepuk tangan buat Ibu Alexandra Askandar. Ibu cantik kita. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Teddy Barata, Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Bapak Ibu jajaran pimpinan Kementerian BUMN, Bapak Ibu Direktur Utama BUMN yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu Direktur yang membidangi SDM di BUMN, putra putri terbaik Indonesia peserta program rekrutmen bersama BUMN 2022, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan ekonomi digital Asia dan dunia. Ini bukan impian, tapi sebuah panggilan demi masa depan. Kini dan nanti, kita adalah kekuatan Indonesia. Kita yang berani mengatasi disrupsi dan tantangan dengan lompatan-lompatan inovasi, transformasi, dan sinergi. Teknologi tidak bisa terelakkan. Dunia baru akan kita hadapi. Tantangan baru kita harus hadapi. Kita harus mempunyai ekosistem sendiri, roadmap sendiri. Kita harus memastikan ekosistem ini yang menang. Karena itu kita perlu superhero baru, menjadi kekuatan Indonesia, menjaga ekosistem Indonesia. Sejalan dengan strategi baru sejak akhir November 2019, BUMN yang menggerakkan sepertiga ekonomi negeri, bertransformasi, berinovasi, dan bersinergi, memberi dampak ekonomi dan sosial, membangun ekosistem dan kekuatan agar kita terus merdeka dan berdaulat. Merdeka berdaulat atas sumber daya manusia dan karya. Merdeka berdaulat atas ekonomi kerakyatan. BUMN untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu yang terhormat para direksi BUMN yang hadir hari ini, para komisaris yang hadir, saya mengucapkan terima kasih luar biasa memberi kesempatan generasi muda ke BUMN. Ini hal yang saya rasa saya sangat apresiasi. Terima kasih. Dan tentu saya mengucapkan juga terima kasih kepada generasi muda Indonesia. Ini mata-matanya menyala. Jadi kalau kita lihat video tadi, kalau melihat mata-mata ini, kita bangkit. Kita akan jadi negara besar. Saya mau tanya banyak-banyak. Ini datang ke sini, ini nonton konser pernah. Coba sini, namanya siapa? Nah, ini nonton konser terkenal. Nama saya Aulia. Datang ke sini karena kayak nonton konser. Ada yang galau nggak datang ke sini? Nggak ada. Semua nih para juara, yakin? Tepuk tangan nih. Jadi kalau saya teriak siapa kita, jawabannya Indonesia. Setuju? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kenapa tadi saya tanya galau atau tidak? Tidak ada yang perlu digalaukan. Kenapa? COVID membuktikan bahwa kita bisa bersatu sebagai bangsa. Ketika bangsa lain bicara Indonesia itu gagal menangani COVID, kita tidak mampu menangani COVID. Kita jawab dengan kerjasama kita, dengan gotong royong kita, semua yang ada di sini, tepuk tangan. Kita bisa tunjukkan ke bangsa-bangsa lain yang tadinya melihat kita sebelah mata, ternyata kita menjadi salah satu negara yang bisa menangani COVID dengan sangat aman baik. Buktinya sekarang pertumbuhan ekonomi kita
sudah kembali ke 5%. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang salah satu tertinggi di dunia. Amerika kalah, Cina kalah, Eropa kalah. Artinya kalau kita mau, kita bisa. Dan kenapa kita tidak mudah? Sampai 2045 ekonomi kita akan terus tumbuh, sehingga kita akan menjadi negara 4 terbesar di dunia secara ekonomi. Karena itu tadi saya sampaikan di video sebelumnya, kita perlu superhero baru, perlu juara-juara baru. Kami semua yang di sini hari ini diberikan amanah yang luar biasa. Ini orang-orang terbaik yang ada di Indonesia yang memimpin BUMN. Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pikiran, hasil karya yang luar biasa. Tetapi yang namanya umur ada batasnya. Karena itu keberlanjutan daripada leadership, kepemimpinan harus dimulai dari hari ini. Karena itu kita BUMN memberi kesempatan selebar-lebarnya untuk generasi muda bisa gabung ke BUMN. Jumlah millennials di BUMN sekarang kurang lebih 65%. Kita akan dorong lagi sampai 80%. Kenapa? 273 juta penduduk Indonesia hari ini mayoritas 53% usianya di bawah 35. Belum lagi nanti ada Gen A, di bawahnya Gen Z, yang 4-5 tahun juga akan menjadi masa depan Indonesia. Ini jangan hanya sekedar pertumbuhan 5% sampai 2045. Tidak banyak negara yang memiliki fasilitas ini, kesempatan. Kita titipkan kepada generasi ini. Kita harus terus bangun Indonesia. Sekarang pertanyaan, apa sih BUMN? BUMN itu ada 2 peran. Coba saya tanya, tahu nggak 2 peran BUMN? Yo, ini bukan bagian dari tes. Ini bukan contekan. Apa peran BUMN? Kira-kira aja. Yang pertama yaitu memberikan sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai roda penggerak ekonomi Indonesia. Bagus, tepuk tangan. Tentu salah satunya value creator dan juga agent of development. Artinya apa? Kalau agent development, BUMN ini memang sebuah institusi yang bisa mendobrak ketika tidak ada keseimbangan pasar. Contoh, di awal-awal COVID, ketika harga masker 100.000, BUMN operasi pasar dengan harga 5.000. Kita lakukan. Ketika ada bencana, BUMN punya satgas duluan yang datang membantu bencana. Kita memetakan mana sumbangan yang masuk ke bencana itu yang berlebihan. Kita tidak lakukan, tapi kita melakukan apa? Justru bantuan-bantuan bisa juga pasca bencana. Kita ini memetakan dan mendorong daripada sebuah kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. CSR kita sekarang kita rubah. Sekarang kita CSR-nya 3.
pendidikan, lingkungan hidup, dan pembantuan UMKM di sisi digital marketing. Ini kita belum lagi program-program daripada BUMN secara korporasi yang terus membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana kita mendorong jumlah nasabah PNM, ibu-ibu mekar di desa-desa yang pinjaman 1 sampai 4 juta tanpa agunan. Sekarang jumlah nasabahnya 12,7 juta. Ketika di kota lapangan pekerjaan menghilang karena COVID, program BUMN yang memberikan kail bukan ikan itu tumbuh 7,1 juta nasabah pada saat COVID. Artinya Pak, pembukaan lapangan pekerjaan di desa-desa sampai 7,1 juta. Tetapi semua ini bisa terjadi kalau BUMN-nya sehat. Tidak mungkin kita bisa melakukan hal-hal intervensi tadi atau kegiatan sehat kalau BUMN-nya bangkrut. Karena itu penting sekali yang namanya BUMN harus kembali ke kiprahnya apa? Menjadi sebuah perusahaan korporasi yang sehat, yang bisa bersaing tidak hanya di Indonesia maupun di dunia. Kita harus bisa. Kalau negara lain bisa, Singapura bisa, Malaysia bisa, Cina bisa, Australia bisa, kenapa kita tidak bisa? Harus bisa. Sudah sejak lama sumber daya alam kita hanya dimanfaatkan oleh negara-negara lain untuk pertumbuhan ekonomi negara lain, membuka lapangan pekerjaan di negara lain. Market kita yang besar hanya dijadikan market atau pertumbuhan ekonomi bangsa. Siapa yang main game online? Angkat tangan. Oh, ini malu-malu. Enggak bagian dari tes kok ini. Enggak bagian dari tes. Ayo, yang main game online siapa? Ayo, sini. Sini. Main gamenya apa? Free Fire, Mobile Legends, dan PUBG. Buatan Indonesia atau buatan luar negeri. Nah, itu contoh. Tidak salah. Ya. Teruskan, gak apa-apa. Ya, makasih. Itu contoh. Tadi saya sampaikan populasi kita besar, pasti mainnya game. Tetapi gamenya tidak ada yang buatan kita. Artinya apa? Ekonomi kita diambil, uangnya diambil untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lah. Yang salah kita atau mereka? Yang salah kita. Nah, inilah fungsi BUMN. Kita sebagai penyeimbang. Tidak hanya korporasi tapi tadi yang namanya intervensi atau pembangunan daripada kemakmuran. Dan inilah kenapa kita tanamkan 5 fondasi BUMN. Di situ kita petakan nilai ekonomi sosial dan untuk Indonesia. Artinya ada ekonomi, ada sosial. Tapi kalau mau sosial harus punya uang. Kalau nggak punya uang mana bisa sosial. Di sini juga kita terapkan yang namanya apa? Kita harus membangun yang namanya expertise, bisnis model yang bagus. Kenapa? Bisnis itu ya, ada yang masih pakai Nokia? Enggak ada. Coba, tahu nggak Nokia apa? Nokia apa? Ya? Merek handphone. Sekarang mayoritas pakai apa? Hah?
Android, iPhone, Vivo, Oppo, macam-macam, Xiaomi, hilang. Karena apa? Tidak beradaptasi dengan perubahan-perubahan, tertinggal. Bisnis yang tidak beradaptasi, apalagi yang tidak punya core bisnis menjadi sebuah kekuatan, akan harus menjadi champion. Nah, karena itu juga kita apa? Di poin nomor 3 kita bersinergi. Kita mendorong yang namanya digitalisasi, inovasi. Bisnis modelnya bagus, tapi belum ada inovasi. Kita terbuka bekerja sama siapa? Universitas. Terbuka dengan siapa? Para tadi kreator. Kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Keempat, badan usaha milik negara. Ayo, sini. Badan usaha milik negara artinya apa? Badan usaha milik negara. Nah, artinya apa? Ya, badan usaha milik negara. Berarti Artinya apa? artinya Ya milik negara. Terus? Ketika kita dilabeli badan usaha milik negara, ini para senior sudah ngalamin. Ada resiko diperiksa, betul? Nah, diperiksa karena memakai uang negara atau yang dinamakan uang rakyat. Nah, karena itu sekarang saya benar-benar tekankan di BUMN harus melalui bisnis proses yang baik dalam mengembangkan usaha, dalam mengembangkan inovasi, harus melalui proses bisnis yang baik. Dalam penentuan bisnis ada yang gagal, ada yang sukses. Biasa. Yang namanya research dari 10, 9 gagal, 1 berhasil, benar. Biasa. Tapi jangan ada unsur koruptif. Nah, karena itu mesti ada proses bisnis yang baik. Semuanya transparan, semuanya tercatat. Supaya Pak, jangan menjadi masalah di kemudian hari. Hari ini dengan keterbukaan informasi, pasti banyak persepsi yang dibentuk oleh BUMN. BUMN karya banyak hutang, nah begitu kan? Ya, yang namanya membangun infrastruktur pasti jangka panjang. Baru 8 tahun itu yang namanya pemasukan uangnya lebih baik. Kalau tahun pertama, kedua pasti padamu negeri. Tetapi kalau kita tidak membangun infrastruktur, yang contoh paling mudah, kemarin COVID, pada nggak bisa terbang, takut pulangnya naik mobil. Terbukti kemarin setelah COVID, mudik bareng, semuanya naik mobil. Semua sekarang berterima kasih. Nah, ada pemikiran-pemikiran yang belum tentu tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Nah, karena itu bisnis proses harus menjadi dasar. Yang terakhir, transformasi BUMN tidak mungkin terjadi tanpa transformasi manusia. Tidak mungkin. Kami BUMN terus juga melakukan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme.
Dulu ada image BUMN ini besar, kadang-kadang mematikan pengusaha daerah, UMKM dan lain-lain. Karena itu kita sekarang membuktikan jumlahnya BUMN bukan berarti itu lebih sehat. Nah, makanya sekarang tadinya 27 grouping di BUMN, sekarang menjadi 12 grouping. Dan grouping ini punya apa yang namanya bisnis model dan ekosistem. Contoh, kita bicara yang namanya para wisata dan pendukung. Di situ ada ya slide-nya. Dulu airport kita terpisah, hotel BUMN terpisah. Kita yang merawat Candi Borobudur terpisah. Nah, kalau terpisah-pisah, bagaimana kita membangun ekosistem? Nah, sekarang kita jadi satu grup. Artinya apa? Ada infrastruktur airportnya, ada tujuan wisatanya. Jadi apa? Kita sinergikan antara infrastruktur dan tujuan wisata. Karena kita sering terjebak. Kita negara yang besar potensi wisatanya. Benar. Tetapi jangan salah data. 100% industri wisata kita itu 28% wisata asing, 72% wisata lokal. Kuenya wisata lokal 1.400 triliun, yang asing 300 triliun. Artinya potensi wisata lokal luar biasa berpotensi. Ini yang harus menjadi fokus yang kita lakukan. Nah, ini dikonsolidasi. Ya, grup kesehatan juga sama. Di grup kesehatan juga tadinya terpisah-pisah. Rumah sakit sendiri, apotek sendiri. Akhirnya tidak ada ekosistem. Nah, ini yang kita dorong menjadi sebuah kekuatan yang namanya kesatuan. Generasi muda kan? Nah, ini Pak Soleh Ayubi. Umurnya berapa? 39. Waktu dulu 37 saya ambil. Hah? Oh, makin tua ya umurnya. Oh ya. 39. Ini ada di sini nama-namanya. Saya mohon maaf tidak bisa sebut satu-satu. Bahkan di BUMN juga kita dorong yang namanya deputi ini. Mas Teddy umur 38, lakukan di awal saja sudah salah, gimana mau menatap masa depan? Jadi kita transparan, tidak ada titipan. Siapa kita? Tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan yang baik dimulai dari akhlak. Berkarir di BUMN bukan sekedar bekerja, tapi merupakan sebuah perjalanan untuk belajar. Setelah lulus proses rekrutmen bersama BUMN di tahun 2019, kini menekuni bidang human capital dan jadi salah satu top talent. Di waktu senggang, ia menekuni hobi ilustrasi gambar. Ladies and gentlemen, please welcome Rahma Wati, founder startup yang 8 tahun lalu bergabung di Bio Farma, top talent yang terlibat dalam transformasi digital dan pembentukan holding, saat ini asisten vice president di bidang data management. Alan Prakosa, merantau jauh dari Pulau Sumatera, pernah gagal berkali-kali melamar di BUMN. Di usia 30 tahun, dia orang termuda di PNM dengan jabatan tertinggi di bawah direksi. Saat ini posisinya adalah Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha Diki Fajria. Salah satu tokoh yang disegani di dunia periklanan.
Dia meninggalkan posisi CEO di salah satu agensi periklanan multinasional terbesar demi pengabdian dan kontribusi untuk Indonesia dan menerima tantangan dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Maya Watono. Pertanyaan cuma simpel. Ini tadi kita buka di WhatsApp, ternyata belum ada yang WhatsApp, cuma saya nulis sendiri di sini. Seandainya Bapak bukan Menteri BUMN dan usia Bapak seperti kakak-kakak di sini, terus apakah Bapak mau melamar di BUMN dan kenapa? Berandai-andai seandainya posisi Bapak seperti para rekrutmen di sini. Tentu background saya itu kan sebenarnya kreator. Ya, saya aktif di media, saya aktif di olahraga sebelum diberikan amanah menjadi menteri saat ini, menjadi pelayan publik saat ini. Tentu saya mau jujur, ketika saya di swasta, persepsi saya kepada BUMN negatif. Negatif. Kenapa? Saya merasa BUMN itu seperti menara gading yang enak dilihat tapi keras dipegang. Enak dilihat tapi keras dipegang. Kayak apa ya? Oh, kayak itulah. Oke, betul. Terus Pak, terus? Nah, tapi terus terang saya berubah 100% ketika saya diberi amanah menjadi Menteri BUMN. Saya lihat bagaimana banyaknya pekerjaan BUMN yang diberikan jauh lebih besar dari swasta dengan bagaimana kontribusi program-program BUMN. Contoh saja, kalau kita bicara kredit usaha rakyat, KUR, ya, di mana rakyat kita membutuhkan UMKM segala ini kredit. Itu bank-bank BUMN berkontribusi 92,4%. Boleh tepuk tangan sekali lagi, 92,4%. Wow.